wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Suci Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu yang sekarang sedang hangat juga dibicarakan di kalangan mahasiswa, yaitu tentang seberapa penting sih akademik dan organisasi, atau yang mana sih yang harus kita prioritaskan antara memilih akademik atau organisasi. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Indah dan juga Kamila. Selamat siang. Kita ke Kak Indah dulu nih. Kak Indah, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, untuk Kak Indah sendiri, kesibukannya saat ini tuh apa sih? Kalau untuk saat ini karena memang udah semester 7 gitu ya, jadi ya memang lagi memfokuskan diri untuk persiapkan diri untuk tugas akhir ya. Memang masih ada kegiatan-kegiatan juga sih sedikit di luar kampus begitu, cuma lebih dikurangi. Oh, berarti lagi sibuk-sibuknya skripsian ya Kak Indah? Ya, insya Allah. Ya. Insya Allah. Untuk Kamila sendiri nih, gimana kabarnya Kamila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Kamila sendiri, kesibukannya itu apa sih saat ini? Nah, kalau saya sendiri sih untuk saat ini tuh memang seperti Indah, sama masih fokus untuk di tugas akhir. Namun saya juga aktif sekarang di komunitas, gitu kan, mengurus komunitas. Kemudian saya juga, karena profesi saya sebagai guru, saya juga sekarang sibuk-sibuk mengurus anak-anak sih gitu. Oh, mengajar ya Kamila, ikut mengajar. Nah, Kak Indah, Kak Mila, sekarang kan kita banyak sekali ya problematika di kampus gitu. Salah satu problematika yang memang sering dibicarakan ataupun dibahas dan hangat sekali di kalangan mahasiswa itu adalah kebingungan mahasiswa dalam memilih antara menyesuaikan waktu, memprioritaskan organisasi atau akademik. Kalau Kamila sendiri lebih prioritas kemana sih antara organisasi atau akademik? Kalau saya tuh saya mendukung keduanya begitu, karena itu tergantung pribadi kita sendiri gitu. Karena akademik penting dan organisasi juga penting. Karena organisasi juga mendukung bagaimana kita berkembang menjadi lebih dewasa, juga memperbanyak relasi, dan juga banyak sekali manfaat dari organisasi. Namun kita sebagai diri sendiri, kita sendirilah yang harus memilah dan harus memanajemen waktu kita, dimana di saat kita harus memilihkan akademik kita dan dimana saatnya kita mengurus organisasi kita, begitu sih. Berarti dua-dua harus diprioritaskan, tapi harus memang kita pandai-pandai ya mau manajemen waktunya. Kalau untuk Kak Indah sendiri, kira-kira lebih memprioritaskan yang mana sih antara organisasi atau akademik? Baik, kalau berbicara prioritas gitu, berarti harus ada yang diutamakan begitu ya, harus ada yang diutamakan. Tergantung diri kita sendiri menurut saya. Tergantungnya seperti apa? Tergantung apa yang mau kita tuju ke depannya. Saat kita merasa memang organisasi yang kita ikuti ini adalah organisasi yang akan menunjang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya silahkan fokus ke organisasi itu. Bagus-bagus di situ. Insya Allah di situ akan ada jalannya untuk mencapai apa yang kita mau. Begitu misalnya nih, kita memang persiapkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Iya, kita bagus begitu. Bagus untuk aktif di organisasi itu, bagus-bagus belajar menjadi pemimpin di organisasi itu, tapi harus totalitas begitu. Harus totalitas, apapun yang kita kerjakan, kita jalani itu perlu totalitas. Nah, tapi yang saat memang kita mempersiapkan diri kita itu untuk masa depan, memang untuk menjadi pengajar, menjadi dosen, atau jadi apapun yang memang membutuhkan akademik yang bagus, wawasan yang luas begitu, ya silahkan fokus ke akademik, silahkan ambil ilmu-ilmu yang memang berfokus pada apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita impikan, apa yang memang apa jalan tujuan kita, silahkan fokus ke situ gitu. Jadi kalau misalnya saya berbicara kepada adik-adik, biasanya kegalauan ini itu sering terjadi pada anak-anak maba ya Kak ya, anak-anak maba, anak-anak semester 1, semester 3 yang mereka itu pasti bingung nih, apalagi dunia SMA sama dunia perkuliahan itu sangat-sangat berbeda ya. Ya kan berbeda, jadi di situ sih biasanya fase-fase bingungnya gitu. Jadi yang dapat saya sampaikan adalah silahkan tahu dulu tujuan kamu apa agar kamu bisa menentukan di mana gitu. Nggak salah kok, cuma yang aktif organisasi aja nggak salah, berarti dia memang punya tujuan yang memang organisasi ini membantu dia. Kalau misalnya nih ada yang bilang kupu-kupu ya, kuliah pulang.
kita nggak tahu kan, dia di kamar bisa jadi belajar mati-matian karena dia mau S2 di luar negeri, atau dia mau persiapkan dirinya jadi pemilik usaha gitu, pemilik perusahaan, kita nggak tahu gitu. Jadi ya seperti itu, tergantung kita mau tujuannya di mana. Silakan prioritaskan yang memang menunjang gitu. Kalau Kak Indah sendiri saat ini itu kira-kira lagi memprioritaskan yang mana sih gitu? Antara organisasi atau akademiknya? Kalau untuk saat ini, saya juga sebenarnya orang yang bukan yang pro sekali ke organisasi atau pro sekali ke akademik gitu ya. Saya berusaha untuk menjadi orang yang balance kedua-duanya, karena saya rasa dua-duanya penting begitu. Tapi untuk yang saat ini memang saya lagi fokuskan diri saya ke akademik gitu. Kenapa? Karena saya rasa untuk saat ini saya dikirim mak bapak saya gitu dari kampung ke sini kan supaya kuliah gitu kan. Dan untuk saat ini lagi menyampingkan urusan yang lain dan fokus ke akademik untuk tugas akhir dan hal-hal yang bisa mempersiapkan saya untuk target saya ke depan gitu. Nah, kita kembali lagi nih ke Kamila. Tadi Kamila bilang kan sekarang lagi sibuk juga tuh untuk mengurus komunitas gitu kan, organisasi. Nah, menurut Kamila sendiri seberapa penting sih kita memilih organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atau komunitas tersebut gitu? Kalau saya sendiri ya, karena emang saya orang yang nggak bisa diam atau aktif gitu kan, jadi emang saya aktif. Sebenarnya saya tuh aktif di komunitas atau organisasi itu di semester 5. Semester 5 ya? Jadi saya juga mendukung akademik saya fokus di saat semester 1 dan semester 4, dan saya itu mulai mengikuti organisasi itu di semester 5. Jadi menurut saya organisasi manapun selagi itu menunjang akademik kita, seperti yang dikatakan Kak Indah tadi ya, saya setuju banget. Segala bentuk organisasi apapun, ketika itu membantu mencapai segala target yang kita punya, kita memang seharusnya kita punya list ya, punya list hidup kita, punya manajemen hidup kita mau kemana, kita mau apa begitu kan. Kita punya tujuan pastinya dalam hidup gitu kan. Jadi kita tahu kita ini arahnya mau kemana begitu. Nah, kenapa saya memilih ikut organisasi? Karena saya rasa saya perlu mengikuti itu karena untuk mengembangkan diri saya. Kedua, saya itu memiliki banyak teman dan relasi, karena nantinya menurut saya relasi-relasi itu tadi akan membantu kita untuk menunjang tujuan kita. Salah satunya adalah mungkin kan kita setelah kuliah ini kita butuh pekerjaan. Iya, pekerjaan. Jadi nanti teman-teman kita itu yang akan memberikan kita bantuan, entah itu di teman yang mana atau memberikan kita, oh di sini nih ada begitu. Nah, karena itu sudah saya alami gitu. Relasi-relasi yang saya punya bisa menunjukkan saya di tahap yang sekarang. Saya ngajar, terus saya juga dari teman saya, segala bentuk informasi-informasi segala macam yang kita tidak tahu bisa kita dapat dari teman kita gitu. Jadi menurut saya organisasi juga mendukung saya untuk bergerak, mendukung saya untuk berkembang menjadi lebih dewasa, menjadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan di usia saya yang sekarang begitu. Selain saya juga menjadi mahasiswa, saya juga sekarang fokus dengan akademik saya, tapi saya juga tidak melupakan relasi-relasi saya begitu. Berarti kesimpulannya menurut argumen dari Kamila sendiri, organisasi juga penting sekali dalam mendukung kita di dunia kerja. Nah, kita kembali kepada Kak Indah. Menurut Kak Indah sendiri, apakah IPK ataupun nilai itu cukup nggak sih bagi kita yang ingin bersaing di dunia pekerjaan? IPK atau nilai itu cukup atau tidak gitu ya pertanyaannya. Tentu saja jawabannya tidak. Tidak cukup. Iya. 3, 5 atau 10 tahun ke depan kita akan menghadapi hal yang lebih canggih lagi begitu, lebih canggih lagi. Dan sekarang aja yang dulu nggak ada gadget, yang dulunya internet terbatas, sekarang di mana-mana ada gadget, di mana-mana ada internet. Bahkan anak yang sangat kecil saja udah pakai gadget gitu ya. Jadi otomatis kalau kita hanya mengandalkan nilai tidak cukup gitu. Apa yang diperlukan? Salah satunya adalah hard skill dan soft skill. Nah, kalau biasanya kita bisa mendapatkan soft skill itu ya di organisasi, itu sangat perlu sebenarnya. Organisasi ataupun saat kita bertemu dengan orang-orang lain, orang-orang hebat. Nah, banyak cara sih sebenarnya kita bisa ketemu sama orang-orang hebat itu ya, tidak hanya di organisasi gitu. Tapi salah satunya bisa dapat di organisasi. Nah, hard
skill nih, hard skill yang nggak kalah penting, bahkan sangat penting. Kita bisa dapat di mana? Dapatnya ada salah satunya adalah dengan kita belajar, mempelajarinya. Kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan besar itu salah satu yang diperlukan adalah hard skill yang seperti apa? Misalnya nih, pengolahan data, misalnya hard skill public speaking, hard skill desain. Nah, itu ada kemampuan-kemampuan yang bentuknya nyata dan spesifik begitu, dan itu sangat diperlukan. Tidak hanya yang saya sebutkan ya, hal yang lain juga disebutkan. Nah, tapi apakah nilai itu nggak penting? Banyak yang kata-kata gini, sebenarnya nilai itu nggak terlalu penting gitu kan. Percuma kuliah tinggi-tinggi, nilainya tinggi-tinggi kalau misalnya nggak punya kemampuan apa-apa gitu ya kan. Ada yang bilang sarjana kertas gitu ya. Iya, sarjana kertas. Tapi nih, kita bahas nih gitu. Nilai memang tidak tidak hal utama, tapi nilai itu adalah salah satu pokok utama, dan tapi memang memerlukan pendamping lainnya. Itu menurut saya ya. Kenapa? Karena gini, contohnya aja nih, contoh kecilnya. Saat kita mendaftar CPNS atau PNS gitu, ada nggak nilainya? Misalnya nih, skor yang diperlukan 380. Saat kita tidak mencapai 380 itu, kita nggak lulus. Iya kan? Iya, benar sekali. Udah 380, ada lagi yang misalnya 300, dia 410. Nah, yang ada yang dia mencapainya 390. Nah, 390 ini dia lulus tapi dia tidak masuk. Yang menang adalah nilai lebih tinggi. Paham nggak maksud saya di situ? Nah, berarti secara nggak langsung nilai itu mempengaruhi kan? Juga dibutuhkan begitu ya kan? Iya, tapi walaupun misalnya nilainya tinggi, kalau dia tidak ada kemampuannya ya sama aja jomplang. Berarti nilainya dipertanyakan, kenapa dia bisa mendapatkan nilai seperti itu tapi dia nggak memiliki apa-apa, kemampuan apa-apa begitu. Nah, berarti nilai juga sangat mempengaruhi orang-orang untuk terjun ke dunia pekerjaan. Menurut Kamila sendiri, apa sih peran organisasi dalam misalnya kita untuk terjun ke dunia pekerjaan, selain mungkin kita dapat relasi, itu apa sih Kak gitu? Nah, kalau dari sisi organisasi sendiri ya, apa yang mendukung kita untuk berpengaruh nggak sih ke dunia kerja begitu. Nah, jadi di dalam organisasi, selama saya mengikuti organisasi begitu kan, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari orang-orang baru, dari teman-teman yang di situ, yang mereka memiliki apa ya, kemampuan yang berbeda. Ada yang di bidang kepenulisan, ada yang di bidang public speaking, ada yang di bidang pemikiran, ada yang di bidang apa ya, ada yang di bidang sosial dan segala macamnya, keagamaan begitu. Nah, jadi menurut saya, selama saya berada, ini sesuai dengan pengalaman saya begitu kan, selama saya berada di organisasi tersebut, saya dibentuk untuk sesuai dengan karakter yang saya punya. Jadi saya dibentuk untuk ya kamu maunya jadi apa begitu, kamu bisanya atau kamu itu sebenarnya punya bakat ini. Jadi lebih untuk mengembangkan bakat yang saya punya. Satu, lebih mengembangkan rasa kepercayaan diri begitu kan. Jadi kita sudah memiliki beberapa pengalaman yang nantinya juga pasti pengalaman itu kita butuhkan di dunia pekerjaan begitu. Jadi semuanya itu mendukung. Jadi apa yang kita dapatkan di organisasi bisa kita terapkan juga, maksudnya kita mungkin nantinya itu akan apa ya, menjadi suatu pengaruh lah gitu, pengaruh yang baik untuk dunia pekerjaan. Berarti Kak Mila kan aktif nih di dalam berbagai jenis organisasi, tadi komunitas gitu. Kira-kira boleh tahu nggak sih sekarang Kak Mila itu aktif di organisasi apa saja dan melakukan kegiatan apa saja selama di organisasi? Oke. Jadi kalau kegiatan atau organisasi yang saya ikuti sekarang tuh ada yang pertama, saya aktif di komunitas Ruang Literasi. Ruang Literasi. Kemudian yang kedua saya aktif di Rekamin, Kawan Kemanusiaan Indonesia, dan juga organisasi-organisasi sosial gitu. Jadi di Ruang Literasi ini kegiatan kami itu membentuk atau mengajak generasi muda untuk melek atau peka lah terhadap dunia literasi sekarang begitu. Jadi mereka, jadi di sini tuh kami ada beberapa program-program yang membuat apa ya, agar mahasiswa atau para pemuda itu sadar bahwa literasi itu penting bagi kehidupan begitu. Jadi itu ada seperti kami mengadakan taman baca,
dan juga nantinya akan ada program pengabdian, kemudian pelatihan public speaking, penulisan, dan banyak lagi program-program lainnya begitu. Dan kalau di Rekamin sendiri, memang ini bergerak di bidang sosial sih, lebih kayak membantu sesama, kemudian ada Jumat berbagi dan segala macamnya, itu lebih ke sosialnya sih. Kalau Kak Indah sendiri itu kira-kira kan Kak Indah juga pernah ya tadi Kak Indah bilang Kak Indah juga pernah ikut di berbagai jenis organisasi. Kira-kira organisasi apa saja sih yang pernah Kak Indah ikuti begitu? Oke, ada beberapa organisasi juga sih, tidak begitu jauh dengan Mila gitu. Saya juga, kalau untuk sekarang itu saya lebih fokus ke sosial dan saya lebih fokus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan sebenarnya untuk sekarang gitu. Tapi kalau berbicara tentang organisasi, saya aktif di organisasi daerah. Itu ada berapa saya aktif di organisasi daerah. Saya juga aktif di organisasi sosial dan ada satu organisasi yang kami sama dengan Mila, yaitu di Rekamin. Saya juga aktif di Sumut Mengajar, saya juga aktif di, sebelumnya saya aktif di organisasi ke wartawan kampus, tapi saat ini saya sudah vakum di situ. Wartawan kampus itu sekitar 2 tahun saya aktif sebagai reporter, dan juga saya aktif di organisasi jurnalistik tingkat nasional, yaitu Takum Jurnalistik. Saya aktif di situ sebagai ketua umum dan udah vakum di situ. Saat ini udah vakum sih, udah berhenti gitu kan, cuman masih ikut memantau adik-adik di situ. Dan juga ada beberapa organisasi literasi lainnya yang kalau saya sebutkan mungkin agak panjang nanti begitu. Berarti Kak Indah juga sebelumnya aktif ya dalam berbagai organisasi. Saya lihat tadi banyak sekali organisasi-organisasi yang diikuti oleh Kamila juga Kak Indah, baik dari literasi, kemudian sosial kemanusiaan begitu. Nah, sebagaimana tridharma perguruan tinggi kita yaitu akademisi, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga itu kan yang menjadikan kita mahasiswa yang kompleks gitu ya. Menurut Kamila sendiri dalam kita terjun ke dunia masyarakat seperti tadi kan di organisasi kan Kamila juga ada yang namanya pengabdian masyarakat gitu ya Kamila. Menurut Kamila sendiri untuk kita terjun ke dunia masyarakat melakukan pengabdian itu dibutuhkan nggak sih peran kita ketika kita melatih soft skill kita di dalam organisasi, itu berpengaruh nggak sih ketika kita terjun ke masyarakat langsung? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh ya, karena yang namanya kita terjun di masyarakat pasti kita memberikan satu icon lah atau suatu apa ya, pengaruh yang besar untuk masyarakat itu apa ya, agar memberikan perubahan di masyarakat itu tadi begitu kan. Jadi kita memberikan berbagai ilmu yang kita punya, kita turunkan kepada masyarakat yang ada di sana. Kemudian kita memberikan pengajaran-pengajaran yang kita punya, bukan berarti kita mengajari, tapi kita bekerja sama lah untuk sama-sama menjadi apa ya, masyarakat yang memiliki perubahan besar untuk bangsa ini begitu. Untuk Kak Indah, kita balik nih ke Kak Indah sendiri. Tadi kan Kak Indah bilang sekarang Kak Indah itu lagi fokus kepada akademik saja gitu kan. Walaupun mungkin masih banyak ya organisasi-organisasi yang masih dipantau nih sama Kak Indah. Tapi dikesampingkan dulu organisasinya. Mungkin teman-teman juga, teman-teman mahasiswa, teman-teman kita juga banyak sekarang yang dia lebih prioritas ke akademik gitu. Karena memang isunya kan sering sekali kita ketemui bahwasanya ketika mahasiswa ikut organisasi maka dia akan terkesamping tuh akademiknya gitu kan. Ya. Jadi menurut Kak Indah sendiri, apakah dengan kita mengikuti hanya akademik saja, kita tidak mengikuti organisasi-organisasi, itu dapat membentuk karakter kita nggak sih gitu sebagai seorang mahasiswa? Oke, baik. Saya mau bahas ini nih, hal yang penting. Sebenarnya saya mau nanya, karakter mahasiswa sebenarnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Karakter mahasiswa sebenarnya seperti apa? Dan bagaimana cara dapatnya sebenarnya? Nah, karakter mahasiswa itu adalah orang yang berpikir, salah satunya orang yang berpikir. Nah, cara kita berpikir, cara kita untuk meningkatkan aktivitas itu banyak cara. Istilahnya begini, banyak cara menuju Roma. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang begitu yang aktif sekali organisasi, ya sampai tidak jarang yang mungkin
kakak saya sendiri nih sangat aktif organisasi, bahkan dia nggak bisa tamat 4 tahun. Saya nggak nyalahin, mungkin dia punya target yang memang harus didapat, dan yang rasa organisasi ini benar-benar membantu dia, dan terbukti sih dia tamat walaupun lewat 4 tahun tamat langsung dapat kerja. Nah berarti dia memang orang-orang yang udah menargetkan kan. Tapi ada juga nih teman-teman saya yang dia 3,5 tahun tamat S2 ke luar negeri, dia nggak ada tuh tahu organisasi apapun, nggak ada tahu. Jadi sama-sama bagus kan dua-duanya, sama-sama hebat kan gitu, sama-sama hebat, sama-sama bagus begitu. Jadi dua-duanya itu tergantung diri kita bagaimana kita menyesuaikan diri kita, apa sih yang mau kita dapat, apa sih yang mau kita raih gitu. Jadi karakter itu sendiri kita yang menempahnya. Perkuliahan itu hanya perjalanan bagian kecil dari kehidupan kita, yang benar-benar itu adalah di luar kampus itu sendiri. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, gimana caranya kak? Gitu. Banyak caranya adalah kita aktif mengikuti webinar, pelatihan, itu kan bagian yang mempengaruhi kita gitu. Webinar, pelatihan, atau mengikuti perlombaan, atau pelatihan yang benar-benar meningkatkan soft skill kita. Maaf saya hard skill. Kalau soft skill kan memang kita dapatkan di organisasi ya, salah satunya. Saat kita ditempa untuk jadi orang pemimpin, ditempa untuk menjadi orang yang percaya diri begitu. Nah, kalau hard skill ini kita yang cari gitu. Jadi karakter kita itu orang-orang yang cerdas, orang-orang akademisi, orang-orang yang pikir ya bisa didapat dari situ. Rajin ikut pelatihan. Yang berbahaya ini adalah orang-orang yang dia udah nggak aktif organisasi, akademiknya pun dia nggak tahu mau kemana, itu yang bahaya. Tapi kalau ada teman kalian yang kupu-kupu, akademiknya bagus, jangan ejek. Bisa jadi kayak saya bilang di awal, dia itu mempersiapkan dirinya yang kita nggak tahu apa yang dia persiapkan gitu. Terus jadi dia nggak kenal itu organisasi. Mana tahu kayak teman saya, dia kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Jepang, karena dia udah mempersiapkan diri. Dia tahu kalau aku ikut organisasi ini, aku nggak akan dapat ini karena waktuku akan tersita. Karena nggak memungkiri ya, saat kita aktif banget di organisasi yang benar aktif gitu, sedikit banyaknya akademik ini akan agak sedikit goyah. Kenapa? Karena akan ada waktu-waktu yang mungkin bentrok gitu ya kak. Sita ya? Iya, waktu kita sita yang misalnya ini rapat penting, apalagi nih misalnya kita yang memang saat itu jadi hal-hal yang memang diperlukan situ, misalnya orang-orang penting di organisasi itu, orang-orang penting itu otomatis saya bilang perkuliahannya akan tergeser-geser gitu. Kan ada hal-hal yang dia harus izin, hal-hal dia yang harus pasti gitu. Jadi ya karakter itu kita sendiri yang bentuk gitu. Karakter seorang akademisi gitu, dengan cara mungkin kemampuan akademik kita ataupun kemampuan kita yang seperti kepemimpinan kita. Kepemimpinan juga diperlukan saat kita terjun ke masyarakat, tapi kemampuan akademik itu nggak kalah penting. Misalnya nih, bayangkan kita nih ada misalnya di satu kampung kita aja deh, di kampung kita mereka tidak memahami bahwa bahasa Inggris itu sangat diperlukan untuk sekarang. Nah kita nih salah satu orang akademis yang sedikit banyaknya yes no tau lah gitu istilahnya, sedikit banyaknya akan tahu bahasa Inggris nih. Kita yang bisa memahamkan kepada mereka bahwa untuk kedepannya bahasa Inggris sangat diperlukan. Hal apapun bahasa Inggris itu diperlukan. Itu contohnya. Nah kalau untuk kepemimpinan nih, misalnya kita lihat ada struktur organisasi desa yang kita rasa begitu melenceng. Nah kita tuh berperan bisa sedikit banyaknya masuk ke dalam situ, memperbaiki hal itu. Berarti kan dua-duanya itu punyai plus minusnya masing-masing iya, gitu ya. Dan memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi PR-nya adalah kita ini mau unggul di mana. Yang masalah jangan sampai kita nggak ada satupun, itu yang masalahnya. Kalau kita fokus ke organisasi akademik itu nggak ada yang masalah. Yang masalahnya kita jangan sampai nolep gitu ya, nggak yang kayak cuma kita kuliah tapi apa ya, kayak mana ya tujuan hidupku gimana ya, jangan yang seperti itu gitu. Itu yang permasalahannya sebenarnya. Nah berarti ternyata
karakter kita itu bukan hanya kita dapat di organisasi, meskipun kita mendahulukan yang namanya akademisi, tetap saja karakter itu dapat kita bentuk, tergantung kitanya mau membawa diri kita itu kemana gitu ya Kak Indah. Iya, dan kita mau saya potong ya, dan kita mau bentuk seperti apa yang kita bentuk, kan kita tahu misalnya nih, kita mau bentuk hati, kan kita yang pahatnya, kita mau memahat dan bentuk seperti apa. Kalau kita mau bentuk seperti hati, nggak mungkin kita bentuk jadi bangku. Kalau kita mau bentuk jadi meja, nggak mungkin kita mengambil alat-alat yang bentuk untuk menjadi lampu begitu. Jadi kita tergantung kita mau memahat seperti apa dan untuk jadi apa gitu. Nah, tadi Kak Indah juga bilang bahwasannya ketika ada orang yang memang punya target yang besar nih dalam akademisi, jadi dia kan harus berfokus ya pada akademisinya gitu. Dia harus mengenyampingkan organisasi, karena memang ketika kita memilih salah satu yang memang kita ingin punya target yang besar dan tujuan yang besar, pasti yang satu akan menjadi struggle gitu ya, akan menjadi susah nih menyeimbangkan antara yang mana sih yang harus kita prioritaskan gitu. Kalau Kamila sendiri tadi yang dapat saya simpulkan gitu, ternyata Kamila ini juga aktif di akademisi, juga aktif di organisasi dengan berbagai macam organisasi yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira Kamila, gimana sih tips buat kita bisa untuk menyeimbangkan atau mengatur waktu, manajemen waktu antara kita kapan sih kita harus fokus pada yang namanya kuliah, akademisi, dan kapan kita harus fokus kepada organisasi gitu. Oke, jadi tentang manajemen waktu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kan yang tahu diri kita itu kita sendiri gitu, dan yang tahu bagaimana kita dan apa maunya kita dan apa yang sudah kita targetkan dan segala sesuatunya yang kita sudah buat, apa kita schedule-kan untuk diri kita yang tahu begitu. Jadi bagaimana caranya kita menyeimbangkan agar keduanya itu terpenuhi atau tidak ada yang, kalau istilahnya kita tuh comblang sebelah gitu lah gitu kan. Kalau bahasa Jawanya itu kayak satu nggak terpenuhi, satunya hanya fokus di sini begitu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ketika memang contohnya ketika kita punya tugas atau kita punya kepentingan di akademisi dan itu bertabrakan dengan organisasi kita lihat dulu mana yang lebih penting gitu, mana yang lebih berpotensi, atau bukan berarti kita menyampingkan begitu salah satunya. Kita lihat ketika kita ada tugas akademisi kemudian ada tugas juga di organisasi, kita lihat mana yang misalnya di organisasi ini masih bisa nanti dulu begitu. Jadi kita lihat dulu mana yang lebih penting begitu. Bukan berarti kita menyampingkan. Nanti ketika kita sudah selesai menyelesaikan tugas kita yang satu, maka kita bisa menyelesaikan yang lain. Atau juga misalnya kita harus mempersiapkan ketika kita sudah tahu hari ini jadwal rapat dan kita sudah punya, misalnya lah kita sudah tahu hari ini jadwal rapat organisasi, kemudian kita juga ada tugas lain yang banyak menumpuk gitu, maka kita harus memiliki persiapan terlebih dahulu. Misalnya kita menyelesaikan tugas-tugas kita dulu, baru kemudian kita rapat, atau juga pokoknya kita sudah punya persiapan lah terlebih dahulu. Karena yang tahu kita ya kita sendiri gitu. Jadi kita harus punya benar-benar manajemen yang sesuai dengan diri kita. Nah, berarti kita harus tahu ya yang mana yang penting, yang mana yang terdesak begitu ya Kak. Ya. Jadi kita harus tahu nih teman-teman bagaimana sih cara memanajemen waktu sehingga kita dapat menyeimbangkan antara memprioritaskan yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih harus kita dahulukan gitu. Nah, mungkin kita kembali lagi kepada Kak Indah. Dulu kan Kak Indah juga aktif sekali dengan organisasi-organisasi kerelawanan, kemudian pengabdian masyarakat juga, literasi sosial. Itu kan Kak Indah juga aktif. Kira-kira dulu ketika Kak Indah terjun ke dunia organisasi, apa sih struggle-struggle yang Kak Indah hadapi ketika Kak Indah bertemu kan dengan orang-orang yang baru, dengan suasana yang baru yang mungkin nggak kita dapat di bangku perkuliahan gitu? Hal yang membuat saya dulu bertahan lama di organisasi adalah cara berpikir. Cara berpikir saya seperti ini tidak akan saya dapat kalau saya hanya jadi mahasiswa yang benar-benar fokus ke nilai saja, karena sedikit banyaknya pola pikir kita itu dipengaruhi dengan siapa-siapa saja orang-orang kita temui.
Nah, saat di organisasi itu kan otomatis orang-orang yang ada di dalam itu adalah orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita, baik itu jurusannya. Kalau misalnya organisasi kampus ya jurusannya berbeda, fakultasnya berbeda, daerahnya berbeda, pola-pola pikirnya pun berbeda. Saat kita bertemu sama mereka dan banyak hal-hal baru yang kita dapatkan ya Kamil, kalau misalnya bergabung dengan orang-orang yang orang-orang baru yang gini. Kalau kita ketemu orang baru dengan visi misi yang sama, otomatis saat kita masuk di organisasi yang sama, visi misi kita sedikit banyak itu akan sama begitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan begitu. Kalau kita bicara sama orang yang hanya memikirkan nilai aja, itu sedikit banyaknya ada yang nggak nyambung tuh pasti. Nah itu salah satunya adalah pola pikir begitu, pola pandang begitu. Itu sih salah satunya. Dan permasalahan yang paling sering saya dapatkan salah satunya adalah gini, kalau misalnya orang-orang yang aktif organisasi, orang-orang yang misalnya ketemu sama orang-orang hebat, adalah menyatukan pola pikir itu sendiri yang paling susah. Iya, sulit ya Kak? Iya, karena semakin hebat orang itu, misalnya orang-orang hebat ketemu dengan di satu tempat, di satu wadah, maka saya yakin seperti ini, maka akan lebih besar goncangan yang akan terjadi. Kenapa? Karena otomatis mereka akan merasa saya hebat, saya oke, jadi ayo beradu nih kehebatan mereka. Itu sih yang paling sering saya ketemui. Tapi alhamdulillahnya nih, saat kita benar-benar udah matang di organisasi ini, kita bicara matang ya, dia akan bisa mengendalikan dirinya gitu. Tapi kalau biasanya yang belum bisa mengendalikan dirinya itu adalah anak-anak baru. Maksudnya anak-anak baru itu yang kayak baru benar-benar hangat-hangatnya di organisasi gitu ya. Tapi kalau dia yang udah benar-benar matang, dia akan tahu tuh memposisikan dirinya, menyesuaikan dirinya, mengendalikan emosinya, dan di situ kita dapat semuanya di organisasi itu sih sebenarnya gitu. Berarti tentu banyak ya Kak struggle-struggle yang kita hadapi, tapi tergantung kita lagi bagaimana kita memanajemennya, bagaimana kita mengontrol diri, karena memang sebenarnya di organisasi itulah kita belajar begitu ya Kak Indah. Nah, kita kembali lagi ke Kamila nih. Tadi Kamila kan bilang kalau misalnya kita nggak boleh untuk memilih salah satu prioritas yang terlalu kayak organisasi, terlalu fokus ke organisasi tapi meninggalkan yang ini gitu kan Kak. Gimana sih tips antara kita menyeimbangkan organisasi, memfokuskan organisasi dengan kita tidak meninggalkan akademik? Dan bagaimana sih menurut Kamila, apakah orang-orang yang memang dia fokus sekali kepada organisasi itu berpengaruh nggak sih terhadap prestasi akademiknya gitu? Jika berpengaruh atau tidak berpengaruhnya, mungkin boleh dikasih tips gitu pada teman-teman juga tentang penyeimbangan antara keduanya gitu. Jadi memang keduanya itu harus balance ya menurut saya gitu. Tidak ada yang boleh tinggalkan salah satunya gitu. Karena kan emang awal tujuan kita datang ke sini, kalau saya kan emang anak rantau gitu ya. Jadi tujuan saya emang awal yang datang ke sini adalah untuk belajar, untuk kuliah. Karena emang itu salah satu keinginan orang tua saya untuk melihat anaknya itu menjadi anak-anak yang memiliki pendidikan lah begitu ya. Jadi memang tujuan awal saya di sini adalah untuk mengecam pendidikan. Namun tadi tentang berpengaruh nggak sih gitu terhadap prestasi akademik ketika kita terlalu fokus gitu ke organisasi gitu. Jadi ketika kita terlalu fokus ke organisasi dan kita itu jadi jatuhnya kita kayak fokus ke organisasi saja tapi tidak tidak terlalu memperdulikan akademik kita gitu kan. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh ya, karena ketika kita fokus saja ke satu sisi namun kita tidak melihat sisi yang lain, maka itu akan menimbulkan efek lah dari hal tersebut. Karena ketika kita fokus ke organisasi kemudian akademisi kita tinggal segala macam, jadinya kita lama kuliah atau lama selesai gitu. Dan itu menurut saya menjadi salah satu hambatan lah gitu. Nah, sekarang kan kita ada di semester yang mau ganti semester yang baru ya Kak gitu. Biasanya kan organisasi kampus itu mereka akan datang kepada anak-anak mahasiswa yang baru, atau mungkin di semester baru atau di tahun ajaran baru itu kan banyak sekali organisasi-organisasi yang menawarkan diri, baik organisasi intrakampus ataupun ekstra kampus gitu. Nah, kita masih ke Kamila dulu.
menurut Kak Mila nih, gimana sih tips ataupun cara kita memilah ataupun memilih organisasi mana sih yang sesuai gitu, yang harus kita masuki dan yang berpengaruh tuh. Tadi kan Kakak bilang harus berpengaruh dan menunjang akademis kita gitu. Itu gimana sih tipsnya kita memilih organisasi? Kalau menurut saya, pendapat setiap orang kan berbeda-beda gitu. Pendapat saya dengan Kak Indah tentu berbeda, dan juga kakak gitu kan. Jadi menurut saya tipsnya itu pertama, kita lihat ada nggak sisi baiknya kita mengikuti organisasi tersebut gitu. Nah, kalau organisasi tersebut hanya membuat kita lupa atau meninggalkan akademis kita atau meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang lain sebagai anak atau sebagai mahasiswa atau sebagai hamba Allah, misalnya kan salah satunya kan mendukung juga dalam hal keagamaan gitu kan. Jadi ketika itu menjadi salah satu bumerang atau menjadi berpengaruh lah jelek untuk kita, maka tidak usah ikutin. Itu menurut saya. Kemudian apakah organisasi yang kita ikuti itu dapat membuat kita berkembang, mulai dari pola pikir kita, cara kita menyikapi segala sesuatu yang ada, itu kan termasuk penting dalam hidup gitu kan. Jadi kalau misalnya organisasi itu tidak berpengaruh untuk kita atau berpengaruh baik lah, itu nomor satu, berpengaruh baik untuk kita, maka menurut saya itu tidak perlu kita ikuti gitu. Setidaknya kan kita memang mengikuti organisasi salah satunya untuk kalau saya sendiri untuk membuat saya berkembang gitu. Jadi untuk membuat saya untuk Menunjang akademik juga ya. Akademik juga, terus menimbulkan bakat-bakat saya atau apa yang sebenarnya saya mampu atau saya punya, saya tuh belum berani menimbulkan gitu, karena saya memang tidak punya kepercayaan diri dan segala macam. Nah, dari organisasi ini mungkin dari situ adalah mendukung kita untuk kita lebih bergerak, kita lebih berani begitu. Nah, tadi kan Kamila juga singgung tuh bahwasannya di dalam organisasi kita juga tidak boleh yang menyampaikan yang namanya orang tua, kemudian keagamaan. Ada peran dakwah juga di situ ya. Kebetulan kita mengundang pemateri yang berasal dari Fakultas Dakwah nih. Kita balik ke Kak Indah. Menurut Kak Indah gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan peluang kita memilih akademik dan organisasi itu menjadi peluang dakwah gitu. Ketika kita berada di akademis, apa sih manfaatnya untuk dakwah gitu? Dan ketika kita memilih organisasi, mungkin apa sih manfaatnya untuk dakwah ataupun dalam lingkup keagamaan gitu? Oke. Pertama, itu ini kita berbicara tentang pengaruh akademik ataupun non akademik untuk dakwah gitu ya. Pertama adalah kalau kita berbicara, kita harus ada ilmunya, ya kan? Jadi lihat nih apa yang bisa kita cara apa yang bisa kita menebarkan kebaikan. Berdakwah itu tidak harus kita berdiri di depan banyak orang, berpodium, berceramah, berbicara ayat-ayat yang orang dengan formal gitu ya, secara formal. Tidak harus seperti itu, banyak caranya gitu. Salah satu caranya yaitu misalnya sekarang memanfaatkan media sosial begitu, atau berbicara dengan ilmu juga. Menurut saya itu adalah salah satu cara kita berdakwah gitu. Kenapa gitu? Ada salah satu hadis yang mengatakan begini, kalau kamu mau selamat di dunia dengan ilmu, saat kamu mau selamat di akhirat dengan ilmu, dan apabila kamu mau selamat dua-duanya dengan ilmu. Jadi begitu besar ya pengaruh ilmu ini gitu. Jadi, dan salah satu yang harus kita garis bawahi di hadis itu, tidak ada menjelaskan ilmu apa. Misalnya tidak ada menjelaskan harus ilmu agama. Berarti cakupan ilmu begitu luas, ya kan? Jadi cakupan ilmu begitu luas. Misalnya kalau kita memang orang yang memiliki kemampuan dalam dunia penulisan, silakan berdakwah dengan tulisan kita. Kalau misalnya kita memang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, silahkan berdakwah dengan kemampuan komunikasi kita yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, misalnya kita jago di dalam dunia IT, kita jago buat aplikasi, silahkan berdakwah dengan kemampuan kita itu. Silahkan ciptakan aplikasi yang memudahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Silahkan ciptakan aplikasi yang bisa menyebarkan kebaikan. Itu kalau misalnya, nah yang saya bicarakan tadi, misalnya beraplikasi itu kita dapatkan dengan cara apa? Dengan hard skill tadi. Hard
skill tadi begitu. Nah kalau itu adalah bagian akademiknya ya, Iya, akademiknya. Nah kalau misalnya di non akademik yaitu di organisasi, salah satunya adalah menjadi pemimpin yang baik, orang cerdas itu banyak berseret. Tapi yang kita perlukan tidak hanya cerdas, tetapi adalah orang, salah satunya adalah orang yang paham akan agama. Banyak nih pemimpin yang cerdas, tetapi tidak bisa menjalankan kewajibannya yang sebenarnya menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin di organisasi, cara kita berdakwah seperti apa? Silahkan jalankan menjadi pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Nah itu juga jalan dakwah kita. Banyak cara untuk berdakwah, tidak harus dengan yang saya bilang tadi gitu ya, di video mengumpulkan jamaah banyak itu tidak perlu, banyak caranya begitu. Itu sih menurut saya. Jadi kayak organisasi juga bisa kan cara kita untuk berdakwah. Untuk kemampuan akademik kita ya tentu itu juga diperlukan, karena banyak orang pintar nih kayak buat aplikasi-aplikasi tapi nggak ada faedahnya. Mana nih generasi Islam yang cerdas? Silahkan, ayo adu kecerdasan kita, tapi tidak meninggalkan identitas kita sebagai seorang muslim begitu. Berarti tetap saja ya kita bisa bersambil kita menuntut ilmu, kemudian kita aktif dengan kegiatan-kegiatan organisasi, kita sudah meluangkan banyak waktu, orang tua kita meluangkan banyak biaya, ternyata kita tetap bisa sampai kepada tujuannya, yaitu kita menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan memasukkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwah kepada apa kegiatan yang kita lakukan gitu ya Kak Indah. Nah teman-teman, ternyata banyak sekali yang dapat kita ambil ilmunya dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Indah, juga Kamila dengan akademis dan organisasinya, juga Kak Indah yang sekarang lagi fokus kepada dunia akademis tapi memang punya pengalaman yang luar biasa juga dalam dunia keorganisasian begitu. Nah mungkin untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, sudah menjelang sore ya Kak Indah dan Kamila, mungkin kita boleh minta motivasi ataupun closing statement dari Kamila dulu tentang teman-teman di rumah yang mungkin masih bingung. Tadi kan kita sudah diberikan nih pencerahan-pencerahan tentang pertimbangan yang mana yang baik dan yang mana yang memang harus kita tinggalkan gitu kan. Gimana sih tipsnya gitu, closing statement kakak terhadap teman-teman yang masih bingung antara memilih organisasi atau akademik? Nah, kalau menurut saya untuk teman-teman yang sekarang masih bingung dengan organisasi atau akademik yang mana kita dahulukan, sekarang fokuslah kepada dirimu. Yang tahu diri kamu adalah kamu sendiri, gitu, bukan orang lain. Jadi yang tahu di mana arah tujuan kamu mau kemana, apa yang mau kamu tuju, apa yang mau kamu capai, itu kamu sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita dapat itu, yang kita jalani itu tergantung pada diri kita sendiri. Banyak sekali ya yang bisa kita ambil. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Kamila bisa menjadi penutup juga motivasi kepada teman-teman. Mungkin untuk Kak Indah sendiri ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah tentang motivasi kebingungan ya antara milih organisasi atau akademik, biar teman-teman gak bingung lagi nih Kak Indah. Oke, kalau yang bingung itu berarti dia belum tahu tentang dirinya. Saya kalau bilang gitu, kalau saya saat di seminar saya bilang gini, kalau kalian bingung berarti kalian belum tahu tentang diri kita. Jadi cari tahu dulu diri kalian itu butuhnya apa, maunya apa, targetkan dulu. Saat kalian sudah memiliki target, sudah memiliki list impian kalian, list apa yang harus kalian lakukan, insya Allah kalian tahu nih apa yang harus kalian pilih. Tapi jangan pernah berpengaruh nih dengan kata-kata orang, ih anak kupu-kupu, ih anak kura-kura gitu ya. Kelihatan apa gitu ya. Kura-kura. Hewan dong ya, kupu-kupu kura-kura. Iya anak kupu-kupu, anak kura-kura. Ya seperti yang Kak Inta bilang, Kak Mila bilang, yang tahu diri kita itu hanya diri kita. Jadi nggak fokus dengan tujuan kalian, tapi ingat jangan hanya memiliki target, tapi nggak ada pergerakan. Nggak ada action ya. Iya nggak ada action, karena itu diperlukan tuh. Ada kata-kata yang menurut saya sangat bagus sekali. Kata-kata seperti ini. Orang lain mungkin bisa mencuri ide kamu, tapi orang lain nggak akan pernah bisa mencuri pergerakan kamu. Jadi artinya apa? Tidak hanya yang dibutuhkan itu tidak hanya rancangan. Bisa jadi orang lain juga punya rancangan itu gitu. Tapi yang diperlukan adalah pergerakan dan pergerakan.
pergerakan begitu. Jadi kita harus dikerancangan dan bergerak begitu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman, banyak sekali ya ilmu yang dapat kita ambil dari kedua pemateri kita yang luar biasa ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bisa kita pertimbangkan. Di mana sih kapasitas diri kita? Apakah kita memang orang-orang yang memang harus terjun ke dunia akademik, atau kita bagaimana sih cara kita menyeimbangkan antara keduanya gitu ya, Kak Indah dan Kamila. Nah teman-teman, ternyata kita nggak perlu bingung antara kita harus memilih. Sebenarnya kita bisa sih memilih antara keduanya seperti Kamila dan Kak Indah, mereka memilih keduanya. Namun tergantung gimana sih cara kita memanajemennya, bagaimana cara kita mengaturnya, mengolahnya, sehingga kita sampai kepada tujuan itu. Karena organisasi ataupun akademik sama saja, tujuan kita adalah sukses gitu, tujuan kita adalah kembali kepada masa depan gitu. Dan masa depan itu teman-teman adalah masa depan itu dimiliki oleh orang-orang yang menciptakannya hari ini gitu. Masa depan kita itu tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Mau kita fokus kepada akademik, mau kita fokus kepada organisasi, itu tergantung bagaimana action kita juga ya Kak, bagaimana kita melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin begitu, sekian dari kami. Terima kasih kepada Kak Indah juga Kamila yang sudah meluangkan waktunya bersama kita, memberikan begitu banyak ilmu dan pengalamannya kepada kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dengan penambahan ilmu lagi ya Kak Indah dan Kamila. Mungkin itu saja teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.